the world, shrouded in darkness. The darkness we see is not merely the absence of light, but a profound shadow cast by the weight of human sin, a separation from the light of God. Yet, in the midst of this darkness, a Savior emerges, Jesus Christ, the light of life, stepping into our brokenness to bring salvation. Selamat bergabung di komunitas The Power of Love dan nikmati penjelasan dari hambanya yang menyampaikan firman Tuhan hari ini. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Kita boleh belajar bersama mendengarkan firman Tuhan ya. Dan yang saya lebih kagum lagi ya, seperti khotbah saya beberapa hari kemarin, saya kagum banget dengan The Power of Love gitu loh. Kenapa? Ini sebenarnya kita sudah bilang libur, hari Senin baru mulai gitu. Tapi tadi malam saya dihubungin Pak Surbakti, Bapak Pembina, dia katakan, saya bilang besok ada Zoom kan Bu? Saya bilang, Pak, teman-teman minta mungkin libur karena kita menghargai Bapak, menghormati. Jadi Bapak biar istirahat dulu, lelah gitu. Rupanya Pak Surbakti katakan itu kalau saya dibiarkan sendiri itu justru bukan mendukung gitu ya. Jadi saya pikir iya juga ya, justru namanya itu pembiaran gitu. Jadi justru saya butuh teman gitu kan. Nah, Novi ketawa. Ya, tapi ya benar juga ya. Kalau di kampung ini Pak Pardosi sudah lakukan ya. Kalau di kampung ini saudara-saudara dekat, keluarga dekat masih tidur di rumah berduka seperti itu ya. Jadi menemani biar ngobrol-ngobrol gitu ya. Nah, tapi saya bersyukur ini orang-orang The Power of Love memang orang-orang pilihan Tuhan, orang-orang hebat ya. Pagi ini saya miss callin dan bangun ya Bu Grace Mel yang sudah senior, dia juga hadir ya. Terima kasih Bu Grace Mel. Baik, kita itu apresiasi dan kita itu jadi teladan ya dari pembina kita ya. Jadi tetap mengutamakan Kristus, mengutamakan Tuhan, pelayanan di atas segalanya. Baik, kita langsung saja tidak berlama-lama kita buka firman Tuhan pagi hari ini dari Kolose 3. Ya. Kita buka Alkitab kita. Perjanjian Baru Kolose 3 ayat 12 sampai 14 dan nanti ditambahkan ayat yang ke-17. Ya. Baca firman Tuhan ini dengan pelan-pelan dan kita menikmati ya firman Tuhan. Baik, saya bacakan untuk kita semua. Kolose 3 ayat 12 sampai 14 dan ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Judulnya, perikopnya di atas itu adalah manusia baru. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarkah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Ayat ke-14, dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Kemudian ayat 17 kita lanjut. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Amin. Ya, demikian jauh firman Tuhan pagi hari ini, Bapak Ibu. Ya, Tuhan menyapa kita di pagi hari ini dengan sebuah judul dikatakan manusia baru. Ya, yaitu
manusia pilihan Allah, umat kepunyaan Allah. Jadi kita ini, komunitas The Power of Love ini adalah komunitas manusia-manusia baru yang sudah dipilih Tuhan, yang sudah dikuduskan Tuhan, ya, dan disebut kita ini adalah warga kerajaan Allah. Oleh karena itu apa yang Tuhan mau? Ya, lewat komunitas ini, lewat warga kerajaan Allah, lewat manusia-manusia baru yang sudah pilih di The Power of Love ini. Ada 4 hal yang Tuhan mau sampaikan. Ya, sebagai warga kerajaan Allah ataupun manusia baru yang sudah dipilih oleh Tuhan. Yang pertama itu, Tuhan katakan bahwa kita ini sadar, ya, bahwa kita ini adalah orang yang sudah dipilih oleh Tuhan. Dia yang memilih kita, bukan kita yang mau, atau bukan kita yang memilih Tuhan. Tapi dia menentukan kita memilihnya, kemudian dikuduskannya. Dan dia taruh kita di The Power of Love, ya, sehingga kita bisa bergabung di dalam room ini, ya, di dalam komunitas ini kita bisa saling menegur sapa, saling mendoakan, saling mendukung, ya, di dalam suka maupun duka. Nah, oleh karena itu di dalam ayat yang ke-12 tadi, ya, dikatakan dengan jelas kita itu sebagai warga kerajaan Allah, jelas dikatakan tadi, orang yang sudah dipilih, kita itu harus praktek gitu ya. Jadi rupanya sebagai warga kerajaan itu nggak cukup hanya, oh iya saya sudah warga kerajaan Allah, sudah ada power of love, nggak cukup hanya ikut doa, ikut Zoom, habis itu hilang, enggak. Ternyata ada yang harus dipraktekkan Bapak Ibu. Ada 5 hal. Yang pertama apa dikatakan tadi di dalam ayat yang ke-12 itu. Yang pertama, kenakanlah belas kasihan, ya. Belas kasihan itu kita bisa peduli sama orang. Kita dengan teman kita punya rasa kasihan, ya. Kita tidak bisa menolong langsung, paling tidak dengan doa kita doakan, ya kan? Ada yang sakit, ada yang berbeban berat, ada yang terluka, ya, ada yang bermasalah, kita doakan lewat doa-doa kita. Kita punya belas kasihan. Nah, kemudian yang praktek yang kedua yang disuruh apa? Kita mempunyai kemurahan. Kemurahan ini bicara hati yang murah hati. Kalau kita memang Tuhan gerakkan untuk memberkati, Tuhan juga suruh, ayo, berapa kamu mampu, ya? Dan kita lakukan semampu kita dan seikhlas kita. Itu yang kedua, ya, kemurahan. Kemudian yang ketiga dikatakan lagi apa? Punya kerendahan hati, ya. Jadi kalau kita mempunyai kerendahan hati, maka kita pun melakukannya itu tidak neko-neko. Kita tulus, ya. Kita damai. Kita mengalami sukacita ketika kita melakukan dengan kerendahan hati. Itu yang ketiga. Dan keempat dikatakan apa? Yaitu lemah lembut. Jadi tidak marah-marah atau tidak tidak arogan. Kita lakukan dengan lemah lembut. Ya, saya segini mampunya. Saya yang bisa hanya doa, nggak apa-apa, silakan gitu ya. Karena Tuhan tahu semua itu, Tuhan lihat semua. Nah, itu yang keempat, kelemah lembutan. Dan yang kelima dikatakan kesabaran, ya. Kesabaran. Ya, memang ini semua berkaitan, ya. Orang yang tidak punya belas kasihan pasti tidak bisa murah hati, ya. Dan orang yang tidak murah hati juga tidak bisa, susah untuk rendah hati. Dan orang yang rendah hati juga pasti nggak bisa lemah lembut. Dan orang yang lemah lembut pasti juga tidak bisa sabar. Jadi 5 ini satu paket sebenarnya. Dan paket ini, ya, ini semua hanya kita dapatkan di dalam Tuhan Yesus. Ya, jadi yang pertama kita disuruh praktek. Ya, kamu sudah jadi warga kerajaan Allah, manusia baru. Praktek belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Dan hari-hari ini The Power of Love sedang Tuhan tuntut mengerjakan ini, kita praktek. Ya, saya melihat luar biasa animo saudara-saudara saya dari luar kota, dari luar negeri, ketika kita di The Power of Love ada yang sakit, waduh, kita dukung, kita support, kita doakan, ya, kita berpuasa. Nah, bukan hanya itu saja, ya, ini Tuhan izinkan, ya, ketika Ibu Agnes sakit, ya, kita semua sudah support, sudah doakan, ya, dan kemudian juga sampai kemarin pun, ya, acara
pelepasan Ibu Agnes, saya melihat orang-orang The Power of Love itu luar biasa ya. Jadi praktek betul-betul. Ada kemurahan hati, ada belas kasihan, lemah lembut, dan sabar juga ya. Itu dibuktikan saudara-saudaraku mendukung dalam doa, ya walaupun lewat Zoom yang dari luar negeri juga mengucapkan turut belasungkawa. Kemudian juga ada yang langsung datang onsite, semua Tuhan atur. Ada yang memang harus ke pesta, silakan. Jadi Tuhan atur. Saya bangga banget punya Tuhan. Ketika saya saksikan langsung di tempat, di rumah duka, malam Tuhan izinkan beberapa saudara-saudara kita datang The Power of Love, kita bikin acara. Kemudian siangnya juga Tuhan utus lagi yang baru ya, keluarga dari Bapak dari Bekasi ya, dari Lamsar. Itu saya tidak pernah mengira, yang penting saya umumkan di grup gitu ya. Tapi itu semua Tuhan yang menggerakkan, Roh Kudus semua yang mengerjakan itu buat semua. Kenapa? Karena kita ini sudah manusia baru pilihannya Tuhan. Jadi Tuhan yang menuntun hidup kita. Seperti itu. Jadi itu yang pertama. Dan yang kedua dikatakan tadi tentang sabar. Ini tentang sabar sedikit agak Tuhan tekankan ya. Dan jelas kenapa tentang sabar ini dibahas jadi pada ayat yang ke-13. Yang lain kenapa tidak? Berarti masalah sabar ini sangat perlu kita perhatikan. Ayat 13 dikatakan, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Itu ayat yang kedua. Jadi rupanya kalau kita, agar kita bisa mengampuni, kita perlu kesabaran. Kalau kita tidak punya kesabaran, kita mustahil bisa mengampuni orang. Dan salah satu yang tujuan Allah, pekerjaan besar Tuhan Yesus datang ke bumi ini adalah mengampuni, ya, mengampuni dosa kita yang besar itu sehingga dia memberikan nyawanya, ya, dia tersalib ya di Golgota. Itu adalah karya pengampunan. Jadi ini dipertegas. Jadi kita juga harus mengampuni. Bapak Ibu, bukan tidak ada, bukan tidak mungkin saya melakukan kesalahan di grup ini. Mungkin saya juga lewat Zoom seperti ini, lewat perkataan saya mungkin saya agak sedikit katakanlah mungkin menurut Bapak Ibu mungkin saya terlalu keras, atau mungkin yang kedua saya juga mungkin kemarin waktu ketika kita ketemu mungkin saya cuek atau apapun itu. Saya pagi ini minta maaf ya Bapak Ibu. Tidak ada niat jahat, tidak ada untuk rasa biar pokoknya niat yang tidak baik, tidak. Jadi mungkin itu semua, kalaupun ada itu mungkin semua di luar kontrol saya, ya. Jadi oleh karena itu Tuhan katakan hari ini kita saling mengampuni, ya. Juga terutama untuk keluarga perkabungan Bapak Surbakti, ya. Saya minta maaf. Yang pertama saya minta maaf kenapa kemarin kostum saya merah. Kenapa? Karena memang saya datang ke sana itu memang bukan nggak tahu gitu loh, tidak tahu kalau memang saya datang ke sana bukan lagi untuk apa namanya membesuk ke rumah sakit, karena niat pertama itu adalah membesuk ke sana, tapi rupanya sampai melayat ya seperti itu. Itu saya minta maaf, jangan nanti ada pikir, wah ini kok Butiar kok kemarin bajunya begini. Dan kami sebenarnya sudah berusaha keras dengan Ibu Rumanggun ya. Bagaimana caranya? Karena saya memang ukurannya itu ya nggak bisa. Sampai dia bilang coba pakaian saya nggak bisa. Tapi saya katakan apapun itu kemarin, saya bilang Tuhan saya melakukan dengan tulus. Ya, saya melakukannya itu dalam kasih. Seperti itu. Nah itu hanya contoh kecil. Mungkin ada yang lain lewat perkataan saya, lewat pelayanan saya juga untuk keluarga Pak Surbakti. Mungkin ada yang kurang pas, kurang tepat kemarin. Ya saya lewat hari ini saya katakan saya minta maaf. Saya tidak ada niat yang tidak baik. Pokoknya saya melakukannya dengan tulus dan semua untuk kebaikan kita bersama. Nah begitu juga dengan kita. Bukan hanya Hacakarara kemarin. Mungkin sebelum-sebelumnya ini juga banyak mungkin kesalahan kita, mungkin juga pernah saya jadwal, ternyata mungkin saya lupa, atau pernah mungkin saya menegur, itu tidak baik. Hari ini Tuhan ingatkan ya, bahwa kita harus saling mengampuni. Karena kalau kita tidak mengampuni, maka percuma kita sebagai anak Tuhan. Karena ciri khas anak Tuhan itu yang pertama sebenarnya harus bisa mengampuni. Ya, karena Tuhan Yesus pun datang untuk mengampuni setiap dosa. Kemudian yang ketiga,
Apa dikatakan? Orang ataupun kita sebagai umat pilihan Tuhan yang sudah menjadi warga kerajaan Allah itu, kita mempunyai gaya hidup yang penuh kasih. Kasih, ya. Itu sudah jelas ya, ini saling berkaitan. Kasih, udah mengampuni, maka ada kata kasih. Kasih itu apa? Ya, firman Tuhan katakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budi dan pikiranmu. Pokoknya semuanya kita lakukan dengan kasih. Tidak ada yang lain, tidak ada niat yang lain. Karena dikatakan jelas di ayat 14 ya dikatakan. Dan di atas semuanya itu, di atas semua tadi yang kita suruh dipraktekkan itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. Ketika kita punya kasih, itu adalah sebagai alat untuk mengikat, untuk menyempurnakan. Dan itu terbukti saya melihat sesuai dengan judul komunitas ini juga, The Power of Love, kekuatan kasih. Kekuatan cinta, cintanya Tuhan, cinta agape, cinta yang tidak pandang bulu, cinta yang tidak bersyarat. Itu yang Tuhan mau dari kita. Ya kita belajar, ya memang kalau dengan kekuatan kita tidak mampu. Tapi kita mau belajar, Tuhan kami mau belajar melakukan praktek tentang kasih ini. Kami bisa mengasihi orang. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bagaimana kita mengasihi diri kita? Seperti itulah kita lakukan kepada orang lain. Itu firman Tuhan. Ya, Bapak Ibu, kita hanya di dalam Tuhan bisa melakukan ini. Kalau dengan kekuatan kita, pikiran kita, kemampuan kita, tentu kita tidak akan mampu ya. Saya menikmati kasih Tuhan selama saya di Depok kemarin. Ya, kenapa? Tuhan sediakan saya penginapan, Tuhan sediakan makanan saya. Ya, kenapa? Ada anak-anak Tuhan di sana. Ada orang-orang yang punya kasih. Ada orang-orang warga kerajaan Allah di sana yang peduli sama saya. Yang mengerti. Ibu tidak usah pulang lagi ke Tangerang. Karena untuk pulang jam berapa? Tidak ada lagi kereta. Dan untuk balik ke sini besok belum tentu juga. Mungkin sudah lelah. Ya juga. Akhirnya saya nginap. Mereka sediakan semua. Itu saya rasakan. Bahwa kasih Tuhan itu saya rasakan. Saya percaya Bapak Ibu juga. Kalau kita tidak menerima kasih, kita mungkin hari itu memberikan kasih. Ya, karena dalam perjalanan hidup kita, ya sehari-hari, kita ini dihadapkan dengan dua. Kalau tidak menerima, memberi. Gitu ya. Kalau tidak mempraktekkan, kita diberkati. Itu antara dua itu. Nah, yang manapun itu kita tetap mengucap syukur. Kalau hari ini Tuhan izinkan kita untuk memberkati, ya kita bilang Tuhan terima kasih. Saya percaya Tuhan yang menyediakan berkat untuk saya memberkati orang itu. Nah, tapi kalau hari ini misalnya saya diberkati, saya katakan saya terima kasih Tuhan Engkau sudah mengirim orang untuk memberkati saya. Saya berdoa buat dia, Tuhan yang gantikan. Karena ada firman Tuhan mengatakan, apa yang kamu lakukan yang baik kepada sesamamu, itu kamu memiutangi Tuhan. Wow, luar biasa ya. Jadi kalau kita melakukan yang terbaik sama orang, kita memiutangi Tuhan. Ngerti ya Bapak Ibu ya? Tuhan yang punya utang sama kita lakukan kepada orang yang lemah. Wow, dahsyat banget ya. Jadi hari ini Tuhan ingatkan kita luar biasa ya untuk firman-Nya. Baik, itu yang ketiga. Dan yang keempat dikatakan apa? Ya, 4 di ayat yang 17 itu jelas dikatakan, saya bacakan sekali lagi. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus. Sambil mengucap syukur oleh dia, maksudnya oleh Yesus Kristus, kepada Bapa Allah kita di surga ya. Jadi apapun tadi yang Tuhan suruh praktekkan lewat komunitas, lewat pribadi kita sebagai warga kerajaan Allah, Tuhan katakan semua itu bukan dengan namamu ya Tiar, bukan dengan namamu ya Pak Pardosi, semua itu katakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya. Semua itu dari Yesus, semua itu dari Tuhan. Dan ketika kita memang melakukan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, baik tadi perkataan, kata-kata penghiburan, dan perbuatan, dan apapun itu, kita semua yang ada di grup The Power of Love ini, jika kita mengatakan itu, semua itu karena Yesus, dari Yesus, untuk Yesus, dan untuk Yesus dipersembahkan kembali kepada Yesus, maka kita melakukannya dengan tulus. Kita melakukannya dengan rendah hati, seperti Tuhan kita Yesus Kristus, yang tidak bercacat, tidak bercela, ya, dia melakukan
dengan tulus, ya. Dia taat sampai mati untuk mengampuni kita, untuk mempraktekkan kasih itu, kasih kepada sesama dan kasih kepada Allah Bapa di surga. Ya, Bapak Ibu, oleh karena itu kita bersyukur pada pagi hari ini, ya, sekali lagi kita diingatkan bahwa kita ini adalah warga kerajaan Allah, ya. Kita ini adalah manusia baru yang sudah dipilih, yang sudah dikuduskan, dan Tuhan mau pakai kita untuk praktek kasih itu kepada siapa saja, bukan hanya di komunitas ini, tapi juga kepada orang lain, terutama kepada keluarga kita, lingkungan kita, tetangga kita, tempat kita bekerja, tempat kita mengajar mungkin sebagai guru, ya, di kantor kita, di tempat pelayanan kita, di gereja kita, dimanapun kita berada. Maka Tuhan katakan, ayo praktek kasih. Dan katakan, semua itu kita lakukan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi saya bersyukur buat pagi hari ini, buat Bapak Ibu yang luar biasa, yang sudah bersama dengan kita, ya. Dan saya melihat praktek kasih itu, ya, the power of love sudah mempraktekkan. Oleh karena itu, kita bersyukur, kita berterima kasih, dan mari kita katakan, semuanya itu kita lakukan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang menyediakan semua. Apa yang mau kita berikan, apa yang mau kita salurkan, Tuhan yang menyediakan. Dan apapun yang mau kita makan, Tuhan sendiri juga akan menyediakan. Jika kita percaya, jika kita memang mengandalkan Tuhan sepenuhnya dalam kehidupan kita. Dan kita percaya Roh Kudus yang ada dalam hati kita, yang sudah tinggal di hati kita dan kita di dalam Dia. Itulah yang memampukan kita untuk melakukan semuanya itu. Dan terutama pada pagi hari ini saya melihat wajah-wajah yang baru, wajah-wajah yang bersuka cita walaupun habis capek, habis lelah, ya, bahkan mungkin habis seperti Pak Surbakti juga berduka, tapi dia katakan besok kita Zoom, saya butuh kekuatan, saya butuh penghiburan, saya butuh teman. Nah, itu luar biasa. Itulah the power of love. Sekali lagi saya katakan, terima kasih buat the power of love. Mari kita praktekkan kekuatan kasih yang daripada Tuhan, bukan hanya slogan, tapi benar-benar kita praktekkan, kita lakukan. Dan saya sudah melihat itu sudah terjadi, ya, lewat the power of love. Kemarin saya punya saudara-saudara yang baru di Depok, ya. Saya ketemu dengan Bapak Tonggam Pasaribu, ya, suami istri, Bapak Pardosi suami istri, itu udah yang kedua, ya. Kemudian Bapak Lamsar Silaban suami istri. Ternyata Bapak Ibu kalau di Zoom itu kelihatan sedikit senior, kalau ketemu rupanya masih muda-muda. Nah, pokoknya semangat, ya, semangat. Benar, saya bilang, loh, oh kok ini, apalagi saya lihat saudara-saudara saya yang purba-purba, maaf ya, Nopi. Saya pikir ini anak SMP gitu, ya kan. Saya lihat lagi istrinya Pak Tonggam Pasaribu. Buset dah gitu kan. Jadi saya yang lebih senior, Bu Grace-Mel. Ya, tapi saya bangga saya punya teman-teman yang luar biasa. Mereka segar-segar. Saya lihat lagi istri Pak Lamsar, ya, kayak anak ABG. Aduh, saya suka cita banget, beneran. Luar biasa. Terus ada Pak Victor, ya. Victor Hutajulu juga, ya. Pokoknya kemarin itu is the best lah, ketemu Pak Manik di sana malam, ya, semuanya luar biasa. Dan semuanya itu kita lakukan satu tadi, dalam nama Tuhan Yesus, ya, karena kasih Yesus kita bisa bertemu di sana. Dan ada kerinduan teman-teman, ya, katanya nanti kita mau bikin atau Natal atau reuni bersama nanti, tapi dikatakan di atas tanggal 20 ke atas. Nah, ini nanti kita akan bicarakan untuk next selanjutnya, karena ternyata ada sukacita yang luar biasa. Kalau hari selama ini kita bertemu, ya kan, hanya lewat Zoom, ya, atau lewat spirit, lewat roh Allah. Loh, ketika kemarin kita onsite langsung, kita bisa cubit, kita bisa peluk. Wow, itu dahsyat banget, itu luar biasa. Ya, kita tambah semangat, ternyata Tuhan itu hebat. Ada yang bilang begini, ternyata dunia ini katanya sempit gitu, ya. Ya, sempit gitu kan. Nah, ketemu Buru Manggun lagi dengan keluarga Bapak Sitinjak luar biasa. Mereka sediakan tumpangan buat saya. Wow, itu dahsyat. Pokoknya saya katakan is the best lah, the power of love, ya. Ini kita praktek dan praktek, ya. Saya bersyukur untuk itu. Sekali lagi semangat terus Bapak Ibu. Novi juga datang dari Tangerang. Dia sempat marah di WA-nya, Bunda, kenapa saya melihat Bunda sudah melayat
Kenapa tidak mengajak saya? Saya bilang saya bukan mau melayat, saya tadinya mau besuk. Tapi memang saya sudah dapat bisikan dari Tuhan. Dia bilang begini, kamu jangan 2 kali balik. Ya, jadi jangan hari ini kamu ke situ, tapi kamu nanti balik lagi. Makanya saya bawa pakaian saya untuk salin Bapak Ibu. Itu saya nangis ya. Saya nangis, Tuhan itu luar biasa. Jadi saya sudah bawa pakaian salin dan saya nginap, dan memang karena jauh ya dari Tangerang, dari ujungnya. Nah itu luar biasa. Jadi semua ini adalah pekerjaan Tuhan. Sekali lagi saya bersyukur. Terima kasih buat semua partisipan yang sudah dukung. Baik doa, dana, tenaga, kehadirannya. Itu semua luar biasa. Anda adalah anak-anak Tuhan yang luar biasa. Anda adalah perpanjangan tangan Tuhan ya. Oleh karena itu kita semangat terus, dan kita akan terus bersama berjalan. Kita dukung terus Bapak Pembina kita, Bapak Surbakti bersama keluarga. Biarlah lewat the power of love, nama Tuhan dibesarkan, nama Tuhan dimuliakan sampai ke India, sampai ke seluruh dunia. Kita tidak tahu ya apa yang akan Tuhan rancangkan lewat the power of love. Bisa saja nanti kita ini juga Tuhan akan pakai, bisa ke negara lain atau apa. Kenapa? Karena Bapak Pembina kita punya visi misi yang besar. Saya terkesan ketika dia dulu untuk mengajak saya kerjasama jadi pengurus, dia katakan seperti ini. Hari ini Tuhan ingatkan. Dia bilang begini, Bu Tiar, katanya, Bu Tiar itu harus bersyukur. Kalau Tuhan perhitungkan, Tuhan libatkan di dalam suatu proyeknya Tuhan, yaitu proyek yang mega ilahi gitu kan. Saya gini, maaf, saya gini Pak Surbakti. Ini Bapak nggak salah ini, apa ngigau apa gimana ini? Iya kan? Kenapa saya bilang pada waktu itu? Karena saya tidak mengerti. Ya, saya memakai dengan akal budi dan pikiran saya. Apa proyek mega ilahi dikatakan? Ya ini dia. Kita bisa melayani, kita bisa bertemu dengan orang-orang di seluruh dunia. Ya, kemarin juga Mr. Raja, dia bisa sampaikan sesuatu langsung, bisa menyampaikan kata-kata penghiburan, itu dahsyat sekali. Pokoknya semua Tuhan yang sudah atur. Saya sangat-sangat bersyukur untuk itu ya. Sekali lagi di akhir kata saya mau katakan, biarlah komunitas ini benar-benar seperti judulnya itu, yaitu the power of love ya. Kekuatan kasih daripada Yesus. Itulah yang tinggal di dalam hati kita, dalam pikiran kita, sehingga kita bisa melakukan pekerjaan Allah, pekerjaan Tuhan dengan sempurna hari ini sampai selama-lamanya. Maranatha, Tuhan Yesus datang menjemput kita untuk yang kedua kalinya. Haleluya, amin. Kita tutup dengan doa. Bapak di surga, terima kasih Tuhan buat pagi yang luar biasa ini Tuhan. Kami bersyukur Bapak, jika Engkau masih menyapa kami pada pagi hari ini. Kami berterima kasih Tuhan, Engkau meneguhkan kami, mengingatkan kami bahwa kami ini adalah manusia baru, warga kerajaan Allah, warga yang sudah Tuhan pilih dan kuduskan. Kami berterima kasih Bapak, jika pagi ini kami diingatkan agar kami Tuhan bisa mempraktekkan kasih yang daripada Tuhan. Kami mempunyai hati yang kasihan, mempunyai hati yang penuh kemurahan, mempunyai kerendahan hati, kelemah lembutan, dan juga sabar. Bahkan Tuhan, kami mengampuni seorang akan yang lain, seperti Engkau sudah mengampuni kami. Lebih lagi kami mempunyai gaya hidup kasih yang mengikat, yang mempersatukan kami Bapak, walaupun kami berbeda tempat, berbeda kota, bahkan berbeda negara. Kasih Allah yang mengikat kami Tuhan. Dan semua itu kami lakukan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Bapak buat firman yang luar biasa pagi hari ini. Sebentar kami Tuhan akan melanjutkan ibadah kami. Biarlah Tuhan yang bekerja, Tuhan yang memampukan kami, dan Tuhan menyertai kami sepanjang hari ini. Terima kasih Bapak. Inilah doa dan harapan kami yang kami naikkan di dalam satu nama, yaitu nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan amin.